Paradoxical undressing. Saat tubuh membunuh dirinya sendiri tanpa disadari, manusia biasanya melakukan satu hal, mencari kehangatan, menambah jaket, mengencangkan sarung tangan, mendekat ke api. Tapi dalam banyak kasus hipotermia, justru terjadi hal yang berlawanan. Korban ditemukan tanpa jaket, tanpa sepatu, bahkan tanpa pakaian. Bukan karena dirampok, bukan karena tersesat lama, tapi karena tubuh mereka sendiri mendorong mereka untuk melepasnya. Fenomena ini dikenal sebagai paradoxical undressing, sebuah kondisi di mana korban kedinginan ekstrim tiba-tiba merasa kepanasan, dan keputusan itu sering menjadi titik tanpa kembali. Hari ini kita akan membahas bagaimana hal ini bisa terjadi, kenapa otak manusia bisa tertipu oleh dingin, dan mengapa memahami fenomena ini bisa menyelamatkan nyawa pendaki. Apa itu hipotermia? Sebelum memahami paradoxical undressing, kita harus memahami musuh utamanya, hipotermia. Hipotermia terjadi ketika suhu inti tubuh turun di bawah 35 Celcius. Tubuh manusia bekerja seperti mesin biologis yang stabil. Jantung, paru-paru, dan otak membutuhkan suhu tertentu agar tetap berfungsi normal. Saat suhu mulai turun, tubuh akan melawan. Pembuluh darah menyempit, tubuh menggigil, metabolisme meningkat untuk menghasilkan panas. Ini adalah fase pertahanan. Tapi jika dingin terus menyerang, pertahanan ini perlahan runtuh. Dan di titik inilah bahaya sebenarnya dimulai. Tahap hipotermia. Hipotermia tidak terjadi tiba-tiba. Ia datang perlahan, seperti pencuri. Tahap pertama, ringan. Korban mulai menggigil hebat. Bibir membiru. Gerakan mulai kaku. Kesadaran masih ada. Tahap kedua, sedang. Koordinasi tubuh menurun. Korban mulai linglung. Bicara tidak jelas. Di sini banyak pendaki salah mengira hanya kelelahan. Tahap ketiga, berat. Tubuh berhenti menggigil. Detak jantung melambat. Kesadaran menurun drastis. Dan di tahap inilah fenomena aneh sering muncul. Korban merasa panas. Moment paradoxical undressing. Ketika suhu tubuh turun ekstrim, pembuluh darah yang sebelumnya menyempit tiba-tiba melebar. Darah hangat dari inti tubuh mengalir ke kulit. Efeknya mengejutkan. Korban merasakan sensasi panas mendadak. Bukan panas nyata, tapi ilusi biologis. Otak yang sudah kekurangan oksigen dan energi tidak lagi mampu membaca sinyal tubuh dengan benar. Korban merasa panas, gerah, tidak nyaman memakai jaket. Lalu mereka melepasnya. Padahal saat itu, suhu tubuh mereka justru berada di titik paling berbahaya. Ini bukan keputusan sadar. Ini adalah kegagalan sistem saraf. Peran otak dalam keputusan mematikan. Otak manusia adalah pusat logika. Tapi otak juga organ yang sangat rentan terhadap dingin. Saat suhu inti turun, aliran darah ke otak berkurang. Konsumsi oksigen menurun. Aktivitas kognitif melemah. Korban tidak lagi berpikir rasional. Banyak laporan menunjukkan korban hipotermia berjalan ke arah yang salah, berbicara tidak masuk akal, menyembunyikan diri di tempat sempit, atau justru membuka pakaian. Fenomena ini menunjukkan bahwa dalam kondisi ekstrim, manusia tidak selalu kalah karena alam, tapi karena tubuhnya sendiri tidak lagi bisa membaca realitas. Kenapa fenomena ini berbahaya? Melepas pakaian di suhu dingin ekstrim adalah mempercepat kehilangan panas tubuh tanpa lapisan isolasi. Panas keluar 25 kali lebih cepat. Angin mempercepat pendinginan. Kelembapan memperparah kondisi. Dalam hitungan menit, suhu inti tubuh bisa turun drastis. Dan saat suhu inti jatuh terlalu rendah, organ vital mulai berhenti bekerja. Jantung melambat. Pernapasan menurun. Kesadaran menghilang. Ini bukan proses dramatis seperti di film. Ini sunyi, perlahan, dan sering tak disadari. Apa yang harus diwaspadai pendaki? Fenomena ini jarang disadari pendaki pemula. Padahal tanda awal hipotermia bisa terlihat jelas. Menggigil tak terkendali, bicara melantur, gerakan lambat, wajah pucat atau kebiruan. Jika seseorang tiba-tiba berkata, panas, gerah, aku mau buka jaket, di suhu dingin, itu bukan tanda tubuh membaik. Itu tanda tubuh mulai kehilangan kendali. Dan di titik itu, keputusan cepat sangat penting. Gunung tidak pernah berniat mencelakai manusia, tapi gunung juga tidak memberi toleransi pada kesalahan. Paradoxical undressing mengajarkan satu hal penting. Dalam kondisi ekstrim, musuh terbesar manusia bukan selalu alam, tapi tubuhnya sendiri yang mulai kehilangan kendali. Maka pendakian bukan hanya soal fisik, bukan soal keberanian, bukan soal sampai puncak. Pendakian adalah tentang memahami batas tubuh, membaca tanda bahaya, dan mengambil keputusan sebelum terlambat. Karena di gunung, yang menentukan keselamatan bukan seberapa kuat kita berjalan, tapi seberapa cepat kita sadar saat tubuh mulai menyerah.